بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اهتدى بهديه ورحمته المهتدون وضل بعدله وحكمته الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sesi pertama tadi telah dijelaskan tentang panjang lebar tentang asal muasal kelompok Syiah, yang lebih banyak dibicarakan tentang Sabaiyah, tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, karena memang orang-orang Syiah mereka ingin mengesankan kepada kaum muslimin bahwa tidak ada yang namanya tokoh bernama Ibnu Saba. Mereka hanya mengatakan apa mereka katakan itu adalah tokoh fiktif. Namun alhamdulillah, jazahullahu khairan kepada Al-Ustaz Ja'far Saleh hafizahullah taala yang telah memaparkan tentang bantahan atau sekaligus penjelasan bahwa Ibnu Saba bukanlah tokoh fiktif. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, acara ini kita lakukan semata-mata dalam rangka kewaspadaan kita terhadap kelompok Syiah, karena secara umum yang sering menjadi topik kekhawatiran kaum muslimin secara umum adalah terarah kepada sepak terjangnya para misionaris yang menjajakan agama Nasrani untuk memurtadkan kaum muslimin yang diistilahkan dengan kristenisasi. Dan ini adalah perkara yang ma'ruf. Banyak kaum muslimin yang mengarahkan ke sana. Demikian juga isu Ghazwul Fikr, yakni perang pemikiran yang dikobarkan oleh para orientalis dari kalangan munafikin yang telah teracuni syubhat kekufuran yang bernaung dalam komunitas Islam liberal. Maka Ahlus Sunnah sebagai garda terdepan menghadang upaya, apa istilahnya? Kalau Syiah, kalau Kristen, kristenisasi. Berarti Syiahisasi. Ya, seperti itulah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk bahaya yang sangat besar. Keberadaan Syiah yang telah masuk ke negeri ini sejak 35 tahun yang lalu atau lebih. Karena sekian banyak akidah dan aturan-aturan yang telah mereka adopsi dari luar Islam.
yaitu golongan Syiah, kita katakan dia lebih berbahaya. Kelompok Syiah, mereka lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka sangat tersaru. Secara fisik memang sulit dibedakan antara penganut Islam dengan penganut Syiah. Apalagi kalau orang Indonesia melihat tokoh-tokoh Syiah yang datang ke Indonesia, seolah-olah dia adalah syekh kabir, syekh yang sangat besar, dengan mengenakan jubahnya, janggutnya yang lebat, ditambah lagi dengan balutan sorban di atas kepalanya. Banyak yang tertipu kalau dia sebenarnya seorang Syiah, karena memang secara fisik mereka sangat sulit dibedakan antara penganut Islam dengan penganut Syiah. Namun kalau mau ditelusuri, sebenarnya terutama dari sisi akidah, perbedaan antara Islam dengan Syiah itu ibarat minyak dengan air, tidak mungkin bisa disatukan. Ini satu hal yang mustahil. Ya, sebagaimana banyak dilontarkan slogan-slogan pendekatan antara Sunni dengan Syiah, Sunnah dengan Syiah, atau dipersatukannya antara Syiah dengan Sunnah, atau bahkan ada tokoh Syiah di negeri ini yang mengarang buku, ya, atau bahkan dari asalnya mereka asy-Syi'atu hum ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah dusta belaka. Ya, kenapa? Karena ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun akidah ahlus sunnah wal jamaah yang berbanding lurus dengan akidah Syiah. Artinya, semua perkara yang dikatakan oleh ahlus sunnah pasti berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang Syiah. Ya, ini perkara yang harus kita pahami. Ya, setiap yang dipendapatnya ahlus sunnah, maka pendapat kebalikannya itu adalah pendapatnya Syiah dalam semua perkara. Sehingga kita katakan Syiah ini justru lebih nyaris persisnya dengan agama Yahudi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada yang ditanya apa sih perbedaan mutlak antara Syiah dengan Sunnah, kita katakan perbedaannya antara langit dengan bumi. Ya, tidak bisa disamakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi acara kita ini adalah dalam rangka membangkitkan kewaspadaan kaum muslimin terhadap ajaran dan aktivitas Syiah, khususnya di negeri yang kita cintai ini. Ada 4 sebab. 4 sebab yang harus membangkitkan kewaspadaan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, terhadap ajaran dan aktivitas Syiah. Yang pertama, karena gencarnya para penggiat Syiah di dalam mencari pengikut. Ya. Mereka sangat gencar dalam mencari pengikut. Dengan mengirim pada dai mereka, atau bahkan diantaranya memberikan beasiswa kepada para pelajar. Dikasih beasiswa yang besar bagi yang ingin belajar di Iran, di universitas mereka yang disebut dengan Universitas Al-Qum. Kita kalau murasalah mau belajar di Jamiah Islamiyah sangat sulit untuk masuk. Seleksi yang sangat ketat. Bahkan kita sudah ikut muqabalah. Bagi yang Allah berikan kemudahan, dia berhasil berangkat dan sekolah di Jamiah Islamiyah. Tapi kalau mau ke Al-Qum, kamu sekedar kirim surat, mengajukan ingin belajar di sana, langsung tidak ada kalimat Anda belum diterima. Semua yang diajukan pasti diterima. Langsung dikasih beasiswa. Beasiswa yang per bulan, yang disebut mukafaah. Mukafaahnya jauh lebih besar dari mukafaah yang diberikan pihak Saudi Arabia terhadap para tulab
yang sekolah di Jamiah Islamiyah atau di Jamiah Ibnu Saud, masih ada plusnya. Apa plusnya? Disediakan para wanita yang siap untuk dimut'ah. Siapa yang tidak tergiur? Wanita yang cantik, bukan wanita abal-abal. Bukan wanita yang sembarangan. Wanita Syiah, wanita Iran. Yang banyak kita dapati kalau sudah pernah ke Mekah, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka yang lebih banyak tidak memakai cadar. Tapi berapa banyak justru mata-mata laki-laki terarah ke wajah mereka karena kecantikannya. Ini plus untuk para pelajar yang siap belajar di Universitas Al-Qum. Ya. Sehingga tidak heran ya ikhwah, kalau data terkini menunjukkan mahasiswa Indonesia yang belajar di sana sudah mencapai 7.000 siswa lebih. Ya. Mereka yang sedang belajar, bahkan ada yang sedang mengambil S2. Di antara lulusannya sudah ada yang berada dan bercokor di negeri ini, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang. Ini lulusan Al-Qum. Dan terus mereka berikan kemudahan-kemudahan. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Yang pastinya ini termasuk hal yang sangat mengkhawatirkan kita. 7.000 siswa yang sekarang sedang dicuci otaknya. Bagaimana sekembalinya mereka ke negeri ini? Apa yang akan mereka lakukan? Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, yang harus membangkitkan kewaspadaan kaum muslimin terhadap perkembangan Syiah dan aktivitas mereka, karena adanya dukungan yang tidak sedikit terhadap Syiah, khususnya dari kalangan musuh-musuh Islam yang sudah dididik di Inggris. Khomeini, tokoh Syiah yang telah difatwakan kafir oleh para ulama. Dari mana dia datang? Dari Inggris. Dan Inggris adalah negara kafir yang spesialisasinya menimbulkan kelompok sesat Islam sempalan. Di antaranya adalah Syiah, dan yang dididik oleh mereka di antaranya adalah Khomeini dan juga beberapa orang yang ada di negeri ini yang tentu tidak bisa kita sebutkan namanya. Nah, ini dukungan dari pihak orang kafir karena mereka mengetahui dengan trik menyerang Islam dari dalam semacam ini akan lebih mendatangkan hasil. Sebab yang ketiga, kewaspadaan kita terhadap gerakan Syiah adalah karena bantuan dana yang sangat besar untuk mendukung perkembangan ajaran Syiah, sehingga orang-orang yang silau terhadap dunia akan sangat mudah masuk dalam perangkapnya Syiah. Makanya tidak heran kalau gedung-gedung mereka, pesantren-pesantren mereka demikian megah, karena bantuan dana yang sangat besar yang dikucurkan dari sana. Ini keadaannya seperti mirip seperti keadaannya orang-orang yang mengikuti Dajjal, akan penuh dengan kemakmuran. Adapun sebab yang keempat yang membangkitkan kewaspadaan kita karena terpedayanya sebagian tokoh-tokoh Islam, seperti yang banyak terpedaya di antaranya pada peristiwa yang dikenal revolusi Iran. Tidak banyak orang yang mengerti hakikat yang sebenarnya di balik revolusi Iran ini. Banyak yang tertipu. Bahkan yang sangat disayangkan, termasuk yang tertipu adalah tertipunya harakah-harakah Islamiyah
yaitu orang-orang yang masuk dalam politik, sebagaimana salah satu tokoh mereka, tokoh Ikhwanul Muslimin, bernama Hasan al-Banna, dia ternyata tertipu. Dia mendukung Khomeini dan berusaha juga di dalam menjatuhkan Presiden Reza Pahlavi yang ketika itu memimpin. Lihat, Hasan al-Banna tertipu. Karena apa? Karena janji-janji muluk yang ditawarkan oleh Khomeini bahwa dia akan diberikan ini dan itu, dan dijanjikan bahwa Khomeini akan menjaga masjid-masjid Ahlus Sunnah yang ada di Iran. Nah, padahal ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa asalnya memang Iran itu negeri yang pernah melahirkan ulama-ulama besar. Di antara ulama yang lahir di Iran, berasal dari Iran, dia adalah Imam Muslim Ibn Hajjaj dari Naisabur. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, revolusi Iran, banyak kaum muslimin yang tertipu dengan ini. Ya, ternyata harakah ada yang ikut andil di dalam mendudukan Khomeini sebagai presiden, tapi ternyata yang namanya tertipu, dia tidak dapati apa yang diharapkan. Justru sekarang ini di Iran tidak ada satupun masjid Ahlus Sunnah. Ya, tidak ada satupun masjid Ahlus Sunnah, dan juga tidak ada seorang ulama pun Ahlus Sunnah yang hidup di Iran. Jangankan satu orang ulama, setengah ulama, bukan setengah orang, setengah ulama, artinya dia mempunyai kapasitas ilmu. Ya, itu tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada yang dibiarkan hidup oleh orang-orang Syiah ini, seorang ulama pun jika dia adalah seorang Ahlus Sunnah. Jadi sebenarnya ikhwah, revolusi yang muncul di Iran bukanlah revolusi Islam, tetapi itu merupakan revolusi Syiah yang mempunyai target untuk menguasai negeri-negeri Islam. Dan ini merupakan fitnah dan makar buruk mereka. Oleh karena itu seharusnya kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berdiri di satu barisan untuk melawan revolusi Iran ketika itu, agar mereka, yakni kaum Syiah, tidak dapat mewujudkan tujuannya tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga pada tahun 1998, belum lama, 98 Masehi, orang-orang Syiah di negeri tersebut menetapkan poin-poin penting. Di antaranya, apa kata Khomeini? Membebaskan Ka'bah dan Al-Quds dari tangan-tangan orang kafir. Ini kalimat yang mengelabui umat. Siapa yang dia maksud tangan-tangan orang kafir? Ya, mereka maksudkan Ahlus Sunnah. Dalam hal ini kerajaan Arab Saudi dengan kaum Zionis, menurut mereka sama hukumnya, yaitu kafir. Ini yang harus mereka bersihkan dari lingkungan Ka'bah. Ya. Dan ini nampak sekali dari buku-buku yang mereka sebarkan, yang di dalamnya memuat berbagai macam pelecehan, celaan terhadap para ulama dan pemimpin-pemimpin negeri Saudi. Adapun yang menyebabkan Syiah masuk ke negeri ini, di antaranya ada 3 faktor. Kenapa? Kok sedemikian rusaknya akidah Syiah, kok bisa masuk di negeri ini yang mayoritasnya katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka kita katakan ada 3 faktor. Yang pertama, karena kaum muslimin terbelakang dalam pemahaman terhadap akidah as-sahihah. Ya, terbelakang, tidak mengetahui akidah sahihah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kejahilan ini merupakan penyebab seseorang mudah terbawa arus. Yang kedua, karena mayoritas kaum muslimin sangat jauh dari manhaj salafus salih.
Ya, sangat jauh. Sekalipun ada sebagian ya yang mengaku sebagai salafi, bahkan menamakan pondoknya dengan pondok salafi, tapi sangat jauh dari hakikat salafus saleh yang sebenarnya. Menyelisihi pemahaman yang dibawa oleh salafus saleh. Ini menunjukkan bahwa mereka jauh dari manhaj salafus saleh yang sebenarnya. Yang ketiga, kebanyakan kaum muslimin, termasuk tokoh-tokoh, sebagian tokoh-tokoh ya, yang ada di negeri ini kurang paham atau tidak paham sama sekali tentang ajaran Syiah yang sangat berbahaya. Dan ini nampak pemahaman tokoh-tokoh Islam terhadap ajaran Syiah. Menurut mereka Syiah itu hanya sebatas mazhab, sebagaimana mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam yang itu merupakan hasil ijtihad. Jadi mereka samakan Syiah itu merupakan mazhab kelima setelah mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya. Dan mereka tambahkan yaitu mazhab Syiah yang mereka kenal dengan mazhab Ja'fariyah. Nah, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan na'udzubillah, di perguruan tinggi Islam yang ternama di negeri ini, mereka membuat kurikulum tidak lagi dengan mazhab fikih yang 4. Tidak lagi pakai fikih mazhab yang 4. Yang mereka pelajari sekarang adalah fikih dengan metode mazhab yang 5, yaitu metode fikih Ja'fariyah. Sehingga ada fikih mazhab yang 5, dan ini dijual di buku, di toko-toko buku. Bahkan di Gramedia pernah saya lihat. Lihat, fikih mazhab yang 5 yang dikarang oleh tokoh Syiah. Jami'ah rahimani wa rahimakumullah, ini buku yang dijadikan oleh universitas tersebut sebagai buku standar fikih, sehingga selalu didengung-dengungkan oleh mereka pendekatan antara Syiah dengan sunnah. Nah, dengan 3 sebab inilah, ya, di antaranya Syiah bisa masuk ke negeri ini dan mempengaruhi sebagian kaum muslimin. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berbagai upaya dilakukan oleh kaum Syiah. Misalkan tadi mengirimkan dai ke seluruh negeri-negeri Islam, atau dengan istilah mereka pertukaran pelajar, pertukaran cendekiawan, atau juga mempertemukan tokoh-tokoh Syiah dengan tokoh-tokoh kaum muslimin, sehingga ternyata kunjungan tokoh-tokoh Syiah yang datangnya dari Iran ke negeri ini cukup membuahkan hasil. Ya. Banyak tokoh-tokoh Syiah yang datang dan menemui tokoh-tokoh kaum muslimin di negeri ini, sehingga kita dapati tokoh-tokoh atau orang yang ditokohkan di negeri ini, mereka mulai lunak kepada Syiah, menyambut kedatangan tokoh Syiah dengan hangat, sampai akhirnya terlontarlah omongan dari salah seorang tokoh yang ada di negeri ini bahwa Syiah yang ada di Indonesia tidak berbahaya. Akibat dekat dan harmonisnya hubungan mereka dengan tokoh-tokoh Syiah dari Iran. Dan na'udzubillah, ada upaya dari mereka, tokoh-tokoh yang sudah termakan syubhat Syiah ini, masuk kepada lembaga resmi di negeri ini, MUI, dan ada upaya untuk mencabut fatwa sesatnya Syiah yang pernah ditetapkan MUI pada tahun sekitar 80-an. Nah, padahal ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sejarah telah merekam, telah membuktikan bagaimana pengkhianatan kaum Syiah terhadap kaum muslimin.
pengkhianatan dan kekejaman Syiah dilakukan terhadap kaum muslimin. Bahkan hampir nyaris kesengsaraan dan penderitaan yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin seluruhnya berasal dari kelompok ini, agama Syiah ini. Terbunuhnya Umar bin Khattab, terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, hancurnya khilafah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, bahkan masuknya tentara Tatar ke Baghdad, yang membunuh jutaan kaum muslimin. Ini semua adalah akibat pengkhianatan Syiah terhadap kaum muslimin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah yang pertama, apa yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' yang telah membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah, tepatnya waktu salat subuh. Setelah qomat, Khalifah Umar bin Khattab maju untuk menjadi imam. Bersamaan dengan hendak takbiratul ihram, Abu Lu'lu menikam Khalifah Umar bin Khattab dari belakang hingga roboh. Kemudian Khalifah Umar pun sakit selama 3 hari dan pada akhirnya beliau wafat di hari Rabu. Nah, jemaah rahimakumullah, atas tindakan Abu Lu'lu', pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' ini, Abu Lu'lu' pun ditangkap dan diganjar hukuman mati. Maka kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah menjuluki si pembunuh khalifah ini sebagai musuh Islam. Abu Lu'lu' musuh Islam. Tetapi apa kata orang Syiah? Ini contoh. Apa yang dikatakan ahlus sunnah, selalu Syiah kebalikannya. Ahlus sunnah mengatakan Abu Lu'lu' adalah musuh Islam, tapi kata Syiah, Abu Lu'lu' adalah syuja'uddin, seorang pemberani, pahlawan. Dan ternyata kalimat syuja'uddin itu ditulis di pintu gerbangnya kuburan Abu Lu'lu' yang ada di Iran, yang dapat dibaca oleh orang-orang. Tidak sampai di situ. Ahlus Sunnah mengatakan Abu Lu'lu' seorang musuh Islam, Syiah mengatakan Abu Lu'lu' seorang pejuang, bahkan Syuja'uddin, pejuang Islam. Lebih dari itu, kuburannya Abu Lu'lu' dibangun demikian megah. Nah, lihat dari mana sejarah membangun kuburan dan memegahkannya. Dari Syiah di antaranya. Makanya Syiah dan Sufi ini saudara kandung. Dan yang menghadang Ahlus Sunnah 3 golongan. Yang pertama adalah kaum filsafat, yang kedua adalah kaum Sufiyah, dan yang ketiga adalah kaum Syiah. Ini yang menghadang majunya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan masing-masing punya senjata ampuh di tengah orang-orang awam. Kalau filsafat, senjata ampuhnya adalah akal, mainnya akal. Rasionalis. Kalau Sufi, senjata ampuhnya adalah perasaan. Sehingga ada istilah manajemen kolbu. Artinya apa? Kalau kolbu kamu sudah bening, kolbu kamu sudah jernih, maka dengan hati kamu yang jernih dan bersih itu, cukup kamu bisa mengetahui mana halal, mana haram. Tidak lagi butuh Al-Quran dan hadis. Ini arahannya. Nah, yang ketiga adalah kaum Syiah. Senjata ampuhnya mereka apa?
cinta kepada ahlul bait. Ini pahami. Musuh kalian. Filsafat, senjata utamanya menggunakan akal. Sufi, senjata utamanya menggunakan perasaan. Oh, perasaan saya, perasaan. Yang ketiga, Syiah, senjata utamanya, tidakkah kamu cinta kepada ahlul bait? Semua mengatakan cinta kepada ahlul bait karena itu memang konsekuensi dan keimanan. Ahlus sunnah mencintai ahlul bait, tapi mereka akan giring ke arah mana yang mereka inginkan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Abu Lu'lu' tadi. Bagaimana dalam pandangan Syiah Abu Lu'lu' seorang pejuang sehingga kuburnya demikian diagungkan? Bahkan tidak sampai itu, dilakukan ziarah, kumpul, haul. Tidak sampai di ziarah di kuburannya Abu Lu'lu', mereka tawassul dengan Abu Lu'lu', si pembunuh khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan na'udzubillah, biasanya kalau lagi ziarah itu kan pakai rombongan, ada amirnya, ada pimpinannya. Ya. Itu mereka justru berdoa. Ya, berdoa, Allahumma syurna ma'a Abu Lu'lu'ah. Mereka doa, ya Allah bangkitkan kami dan kumpulkan kami di mahsyar bersama Abu Lu'lu'ah. Na'udzubillah. Ya, layak memang mereka ingin dibangkitkan bersama Abu Lu'lu'ah di neraka. Sampai diulang-ulang, ya Allah kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu'ah. Dan dia berkata kepada para hadirin yang ada di kuburannya, aminu, aminu, aminu ya ikhwani. Amin, ucapkan amin, ucapkan amin. Ya. Jadi kayak malaikat Jibril berdoa, ragima an fumri'in. Ya. Dakhala alaihi syahr Ramadan summa kharaj wa lam yughfar lahu, qul amin. Dia ikut-ikutan aminu. Jadi tokohnya membaca doa dan diaminkan oleh para peziarah yang lain. Nah, ini contoh bagaimana Syiah dalam sejarah khianat, ya, masuk di barisan kaum muslimin, justru dia menikam khalifah dari belakang. Ia mengakibatkan wafatnya beliau radhiyallahu anhu wa radu'an. Kemudian selanjutnya lihatlah kekejaman Syiah dan pengkhianatannya, yaitu Al-Qaramitah, sekte yang ada di Syiah, ya, yang dinisbatkan kepada Hamdan Kirmit. Kemudian pengikutnya disebut Al-Qaramitah. Di antara tokoh Syiah Al-Qaramitah yang menimpakan fitnah besar terhadap kaum muslimin adalah Abu Tahir. Abu Tahir, ya, laknatullah alaih. Pada tahun 312 Hijriah dia menghadang kafilah haji. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dia menghadang kafilah haji yang mau kembali ke Irak di bawah pimpinan Abu Tahir. Dia rampas kendaraan kafilah itu, dirampas perbekalan dan harta-harta yang mereka bawa, kemudian kendaraannya juga dibawa, dan rombongan haji tersebut dibiarkan begitu saja hingga binasa karena kehausan dan kelaparan. Dan tidak sampai di tahun 312. 5 tahun kemudian 317 Hijriah mereka menyerang jamaah haji di Masjidil Haram dan membunuhi para jamaah yang berada dalam masjid dan membuang mayat-mayat ke sumur Zam-Zam. Mereka membunuh orang-orang yang berada di jalan-jalanan kota Mekah dari kalangan Ahlus Sunnah. Jumlah korban mencapai 30.000 jiwa. Nah, bahkan tidak cukup sampai di situ, mereka rampas kelambu Ka'bah, dia bagi-bagikan kepada pasukannya, kemudian dia juga menjarah rumah-rumah penduduk Mekah dan mencungkil Hajar Aswad dari tempatnya. Jadi pernah
Ka'bah tanpa Hajar Aswad itu selama 20 tahun. Akibat ulah siapa? Syiah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abu Tahir, ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia menjarah harta penduduk Mekah, dia menghalalkan darah Ahlus Sunnah, dia membunuhi manusia di rumah-rumah, dan seterusnya. Lihat. Lalu si Abu Tahir ini duduk di pintu Ka'bah, sementara orang-orang dari kalangan Ahlus Sunnah disembelihi satu persatu di hadapan dia. Ya, itu terjadi di hari Tarwiyah yang merupakan hari mulia. Dalam keadaan seperti itu, apa Abu Tahir bilang? Ya, aku adalah Tuhan. Mana Tuhannya Ka'bah? Ya, aku adalah Allah. Allah adalah aku. Aku yang menciptakan makhluk dan akulah yang mematikan mereka. Ini dengan pembantaian tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Muncul pertanyaan, ya, kenapa kok mereka berani melakukan kekejaman dan pembunuhan semacam itu di tanah haram? Jawabannya, karena Syiah berkeyakinan bahwa Makkah dan Ka'bah bukanlah tanah haram. Makkah dan Ka'bah tidak mempunyai kelebihan menurut orang-orang Syiah. Menurut mereka Karbala lah. Tanah Karbala lebih mulia daripada Makkah, kata Syiah. Makamnya Husain lebih mulia daripada Ka'bah. Lihat, kalau tanah Karbala lebih mulia dari tanah yang ada di Mekah, makamnya Husain lebih mulia daripada Ka'bah, sehingga Ka'bahnya mereka adalah makamnya Husain. Inilah di antara ucapan tokoh Syiah. Inna ardal Karbala afdala minal Ka'bah, wa ardul Karbala tujaffu ilal jannah, wa takunu fil jannati afdala buq'ah. Ini tokoh Syiah. Ya. Sesungguhnya tanah Karbala itu lebih utama daripada Ka'bah, dan tanah Karbala akan diangkat ke surga. Dan tanah Karbala di surga akan menjadi tempat yang paling mulia. Lihat bagaimana gulunya mereka. Kemudian selanjutnya lihatlah kekejaman kaum Syiah Al-Fatimiyun. Ya, Bani Fatimah. Nah, inilah kedustaan Syiah. Sembunyi di balik nama-nama Ahlul Bait. Mereka mengaku cinta Ahlul Bait, dusta. Bahkan 12 imam mereka yang seluruhnya adalah Ahlul Bait, dusta mereka. Mereka menisbatkan daulah Fatimiyah, nisbat kepada Fatimah radhiyallahu anha, dusta. Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait secara keumuman, mereka berlepas diri dari Syiah sebagaimana berlepas dirinya serigala dari bajunya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf, apa kita tahu dalam sejarah, oleh abang-abangnya Nabi Yusuf dituduhkan bahwa dia mati karena diterkam serigala. Serigala yang dituduh, dia berlepas diri bahwa dia nggak pernah nerkam, sehingga dia berlepas diri dari darah yang ada di bajunya Nabi Yusuf. Demikian juga Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan seluruhnya berlepas diri dari Syiah sekalipun mereka menggunakan nama-nama mereka. Ya, Al-Fatimiyun mereka sangat kejam. Mereka ini menumpas gerakan Ahlus Sunnah karena mereka ingin menyebarkan pemahaman Syiah, kebid'ahan, dan membangun masjid-masjid di atas kuburan. Kemudian mereka mengembangkan sayapnya sampai ke Afrika Timur dan juga Mesir.
dan khalifahnya itu Mu'iz lidinillah ketika sampai ke Mesir pada tahun 361 Hijriah, dia fokus untuk menyebarkan Syiah dan memperkuat Syiah. Ya. Dan dia menjadikan masjid terbesar di Mesir, itu terutama Masjid Al-Azhar, dia jadikan sebagai sentral kegiatan mereka. Ya. Ini pada tahun 360. Kemudian pada tahun 395 mereka membuat kerusuhan di masjid-masjid. Mereka membunuh para ulama Ahlus Sunnah, dan di antara ulama yang mereka bunuh adalah seorang ulama yang alim, ahli ibadah dan zuhud, yaitu Abu Bakar Nabursi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan banyak panjang cerita tentang bagaimana kekejaman Al-Fatimiyun ini, sehingga di antara tokoh mereka yaitu Ubaidullah yang menjuluki dirinya sebagai mahdinya mereka, itu Allah timpakan azab, yaitu ditimpa sebuah penyakit yang sangat mengerikan. Adanya cacing yang keluar dari duburnya, yang kemudian cacing itu memakan kemaluannya. Ini azab yang Allah segerakan kepada tokoh Syiah ketika itu. Ya. Nah. Kemudian Al-Buwaihiyah. Ini juga salah satu sekte yang menimpakan berbagai bala terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu Buwaihiyah, nisbat kepada Buwaihi. Ya, dia berkuasa di Irak dan Persia lebih kurang 1 abad ketika Khalifah Abbasiyah sedang melemah di Baghdad. Ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Persia dulu itu kan ada 2 kerajaan yang sangat megah, Romawi dan Persia. Persia ini mereka sangat kagumi, dan di luar akal mereka bahwa Persia dapat ditaklukkan, dikalahkan oleh kaum muslimin di bawah Khalifah Abu Bakar dan Umar. Di luar akal pemikiran mereka. Nggak masuk akal kalau Persia dapat dikalahkan. Sehingga dengan sebab itulah mereka memusuhi Khalifah Abu Bakar dan Umar, karena mereka yang telah menghancurkan kerajaan Kisra. Yang kerajaan ini sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengirim surat ke Raja Kisra, namun Raja Kisra merobek-robek surat dari Nabi, lalu Nabi mendoakan semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan mustajab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara dendam kesumatnya orang-orang Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar yang telah merobohkan kerajaan yang mereka bangga-banggakan itu. Nah, kemudian pengkhianatan juga seorang menteri Syiah pada masa Harun ar-Rasyid. Jadi ada orang Syiah diangkat menjadi menteri. Nah, ini pelajaran. Gimana kalau mau mengangkat Syiah sebagai seorang pemimpin dan tokoh? Sudah cukup banyak bukti pengkhianatan mereka. Harun ar-Rasyid, dia mengangkat Ali bin Yaqtin sebagai menterinya. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Pengkhianatan. Dia mengumpulkan Ahlus Sunnah dalam sebuah penjara. Kemudian Ahlus Sunnah dipenjarakan. Akhirnya dia, Ali bin Yaqtin, dengan orang-orang Syiah merobohkan penjara tersebut. Sehingga orang-orang yang ada dalam penjara, minimalnya 500 orang Ahlus Sunnah meninggal di tempat dalam peristiwa itu. Kemudian demikian juga pengkhianatan Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi yang menjadi sebab tentara Tatar masuk ke Baghdad. Ini tokoh Syiah Ibnu Al-Qami dan At-Tusi
bagaimana pengkhianatan mereka terhadap khalifah. Iya, Khalifah Mu'tasim billah dikelabui. Khalifah Mu'tasim billah, ya, dia mengangkat Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi juga sebagai pejabat yang menduduki bangku kepemerintahan. Namun ternyata Ibnu Al-Qami ini mengkhianatinya. Keruntuhan kota Baghdad yang waktu itu merupakan ibu kotanya Daulah Abbasiyah runtuh di pasukan Tatar. Ini tidak lepas dari konspirasi yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi, ya. Dan ini juga dia lakukan karena dendam kusumatnya Ibnu Al-Qami terhadap Ahlus Sunnah. Pasalnya pada tahun 656 terjadi peperangan hebat antara Ahlus Sunnah dan Syiah yang berujung dengan takluknya kota Karkh. Ya, kota ini merupakan pusat kegiatan orang Syiah dan keluarganya Ibnu Al-Qami termasuk yang mati. Sehingga dendam kesumatnya dia lampiaskan ketika duduk menjabat bersama Khalifah Al-Mu'tasim billah. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Dia adu domba. Ya. Dia berpura-pura dekat dengan Hulagu Khan. Kemudian dia mengirim surat dan seterusnya yang berakibat pada dieksekusinya Khalifah Al-Mu'tasim billah dengan berbagai upaya yang telah dia lakukan karena dikhianati oleh orang Syiah ini. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan kisah yang sangat panjang. Dengan terbunuhnya khalifah barulah masuk pasukan Tatar leluasa menyerbu Baghdad. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit dari fakta sejarah yang sudah terjadi. Itu yang agak jauh dan sampai yang kebelakangan. Apa yang terjadi di Fallujah, apa yang terjadi pemboman di Mekah, ini tidak lepas dari campur tangannya orang-orang Syiah. Dan data-data membuktikan hal itu. Oleh karena itu ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya masih banyak lagi sejarah hitam kekejaman kaum Syiah ini terhadap Ahlus Sunnah, khususnya kaum muslimin pada umumnya. Maka kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu agar tidak berulang pada masa mendatang. Dan melalui rekaman sejarah yang telah dipaparkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama Ahlus Sunnah yang lainnya, tentang pengkhianatan orang-orang Syiah, ini kita ambil pelajaran darinya. Apa di antaranya? Di antaranya adalah bahwa menyerahkan amanat dan jabatan kepada kaum Syiah ini merupakan tindakan bunuh diri yang membahayakan umat. Karena sejarah telah membuktikan pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin dan terhadap Ahlus Sunnah khususnya. Dan alhamdulillah di negeri ini ketika tokoh mereka menjabat sebagai menteri, Allah tidak berikan kekuasaan lama kepadanya karena dengan lengsernya kepemimpinan juga ketika itu. Semoga ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang telah disebutkan tentang berbagai macam bentuk pengkhianatan dan kekejaman Syiah terhadap kaum muslimin dapat mengetuk hati kita dan semakin terbukti bahwa orang-orang Syiah adalah para pendusta, mereka adalah orang-orang munafik. Mereka telah menghalalkan tanah suci, menghalalkan darah dan kehormatan kaum muslimin, khususnya darah Ahlus Sunnah, dan nampaklah
apa yang dimaksud oleh ucapan Khomeini bahwa kita harus membebaskan Ka'bah dari orang kafir dan musyrik, bahwa yang mereka maksud, yang dia maksud adalah dari kalangan Ahlus Sunnah, dan akan terus upaya-upaya mereka seperti itu. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian tentang uraian singkat pengkhianatan dan kekejaman kaum Syiah karena keterbatasan waktu dan juga karena ada satu keperluan. Sebagian dari apa yang saya ceritakan sangat diringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari segala makar, khususnya makar kaum Syiah ini. Wallahu alam, naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.